Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turfatan, biasa dipanggil Fatan, dengan NIM 2310911110006 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih anatomi dari organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita, dan juga nanti saya akan menjelaskan tentang apa arti fungsi seksual. Pertama, kita menjelaskan tentang organ reproduksi pada pria terlebih dahulu. Di sini terdapat dari penis pada pria. Dari penis sendiri terdapat lapisan-lapisannya terlebih dahulu. Dari bagian luar terdapat kutis. Kutis dari penis sendiri unik daripada kutis dari bagian yang lainnya, karena dari kutis dari penis sendiri seperti ini. Dia yang awalnya dari bagian luar, lalu dia akan meliuk ke dalam dan kembali lagi hingga bentuknya seperti ini. Lalu setelah kutis, bagian dalam dari kutis, kita akan menemukan yang namanya tunika dartos. Tunika dartos ini adalah jaringan ikat longgar yang mana jika penis dalam keadaan tidak ereksi, dia bisa melonggarkan dari penis itu tersebut, dan apabila penis itu dalam keadaan ereksi, maka tunika dartos ini bisa menegang sehingga penis mengalami ereksi. Lalu selanjutnya, setelah terdapat tunika dartos, ada yang namanya fascia bex. Fascia bex ini jaringannya tidak jaringan kelonggar, dia itu lebih kuat daripada tunika dartos. Lalu setelah itu ada tunika albuginea, dan setelah itu bagian dalamnya terdapat saluran-saluran, terdapat 3 saluran. Yang bagian 2 di atas ada namanya corpus cavernosus. Corpus cavernosus ini yaitu pembuluh darah vena yang dapat mengaliri darah sehingga bagian penis dari organ reproduksi pada pria mendapatkan darah yang cukup, dan di bawahnya nanti ada corpus spongiosum. Corpus spongiosum sendiri adalah suatu bentuk pertahanan dari penis pada pria, sehingga dari corpus spongiosum dalamnya terdapat suatu saluran yang disebut dengan uretra. Saluran uretra ini gunanya untuk aliran terakhir dari apabila kita mau buang air kecil, ataupun untuk suami setelah hubungan seksual mengalami ejakulasi. Lalu sini juga saya akan menjelaskan tentang mekanisme bagaimana seorang pria mengalami buang air kecil. Pertama, dari sini terdapat glandula prostat. Di atas dari glandula prostat terdapat sphincter. Sphincter itu adalah suatu pintu jika kandung kemih terasa sudah penuh, maka sphincter dari yang di atas prostat itu namanya sphincter uretra interna. Kerjanya otonom, tidak sadar. Maka dari itu ketika rasanya di kandung kemih sudah mulai penuh, maka sphincter ini akan terbuka sedikit. Maka kandung kemih yang akan keluar sedikit, dan memberikan sinyal ke otak kita kalau misalnya kita itu mau pipis. Nah, setelah itu jika otak kita memberikan jawaban, oh ini bukan tempat yang baik untuk pipis, jadi air tinja itu akan kembali lagi ke kandung kemih dan sphincter uretra interna ini akan tertutup kembali. Namun suatu saat dia akan merasakan kebelet lagi, jadi sphincter ini terbuka lagi, air tinjanya masuk lagi. Lalu otak kita akan menafsirkan kepada tubuh kita tuh harus mencari tempat untuk buang air kecil, untuk yang tempat aman dan tidak terlihat oleh orang lain. Jadi setelah itu mekanisme selanjutnya, kita sudah menemukan tempat buang air kecil yang aman,
maka air kemih itu sudah berada di uretra pars prostatica. Lalu masuk ke uretra pars membrana, lalu selanjutnya bertemu pintu yang kedua. Pintu yang kedua ini namanya sphincter uretra externa. Sphincter uretra externa berbeda dengan sphincter uretra interna. Dia kerjanya secara sadar, maka dari itu ketika kita belum benar-benar mengeluarkan pipis kita, pipis kita tuh tidak keluar secara tidak sadar karena kerja dari sphincter uretra externa ini. Setelah keluar dari di sini terdapat sphincter uretra externa di bagian bawah dari glandula prostat, maka jika sudah terbuka, kita mengalami buang air kecil seperti biasa. Air tinja kita keluar melewati uretra pars spongiosum, lalu di bagian ujung dari uretra terdapat fosa. Terdapat cembungan seperti itu. Namanya adalah fossa naviculara. Fossa naviculara ini gunanya seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita mau meniup balon seperti menggembungkan pipi kita, maka udara yang keluar akan lebih terarah. Seperti itu juga di mekanisme buang air kecil pada laki-laki. Karena itu jadi ujung yang menggelembung ini gunanya untuk mengarahkan dengan tepat arah dari air tinja jika seorang laki-laki ingin buang air kecil. Dan juga gunanya ini supaya jika seorang suami sedang berhubungan dengan istrinya dan mengalami ejakulasi, fossa naviculara ini berguna untuk menembakkan sperma itu sejauh mungkin sehingga sampai ke uterus dan bertemu dengan sel ovum pada seorang perempuan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang mekanisme ejakulasi. Mekanisme ejakulasi di sini pertama dari anatomi testis terlebih dahulu. Di sini ya bagian testis. Pada laki-laki testis seorang laki-laki memiliki 2 testis, maka disebut dengan testes. Di dalam testis ini terdapat suatu ruangan-ruangan yang disebut dengan lobulus pada testis. Jadi disebut dengan lobulus testis. Dalam lobulus testis ini terdapat tubulus seminiferus namanya. Di sini tempat pembentukan dari sel sperma pada laki-laki. Setelah dibentuk di tubulus seminiferus, dia akan melanjutkan perkembangannya, dialirkan terlebih dahulu ke rete testis, ke ductus efferentes, lalu selanjutnya dimatangkan di epididymis di bagian sini, di atas dari testis. Dimatangkan, setelah itu dialirkan lagi, sudah matang, ke ductus deferens, naik ke atas sampai ke glandula prostat. Di dalam glandula prostat ini nanti sel sperma tersebut akan dicampur dengan cairan-cairan yang lain, gunanya untuk menyokong sel sperma nanti sama dia hidup, seperti memberi makan, dan juga apabila dia masuk ke bagian vagina dari perempuan, dia akan tetap hidup untuk mempertahankan keadaan pH-nya. Lalu selanjutnya sudah bercampur dengan cairan-cairan yang lain, maka disebut dengan cairan semen. Cairan semen ini akhirnya akan ditampung di vesicula seminalis di bagian sini. Vesicula seminalis ini, vesicula berarti kantong kecil, seminalis berarti semen, cairan semen. Jadi kantong kecil untuk menyimpan cairan semen. Jika seorang laki-laki mendapatkan rangsangan, maka vesicula seminalis akan menghantarkan cairan semen tersebut untuk keluar melalui uretra, lalu menembakkannya keluar ke arah uterus dan terus lagi pada seorang perempuan. Lalu selanjutnya pada setelah penis terdapat glans penis, yaitu kepala dari organ reproduksi pada laki-laki. Glans penis ini kenapa bentuknya seperti itu? Gunanya untuk memberikan rangsangan pada seorang wanita sehingga seorang wanita mendapatkan fungsi seksualnya.
Setelah itu juga di daerah glans penis ini terdapat preposium. Jika seorang laki-laki belum melakukan khitan, maka preposium ini masih ada. Nah, jika preposium ini tidak dihitan atau tidak disunat, maka akan menimbulkan smegma yang bertumpuk. Smegma ini seperti jaringan adiposa seperti itu. Dia adalah kotoran yang menumpuk di sebalik dari preposium. Maka dari itu, jika smegma ini menumpuk di bagian penis, menjadikan organ reproduksi pria itu akan menjadi bau dan akan tumbuh bakteri sehingga menimbulkan penyakit nantinya. Setelah itu di bagian dari penis ini akan ditumbuhi mos pubis. Mos pubis ini adalah salah satu tanda jika seorang laki-laki tersebut sudah mengalami pubertas. Ya, seperti itu. Juga garis dari penis dan bertemunya glans penis adalah disebut dengan corona glandis. Di belakang dari corona glandis ini didapati kelenjar Tyson, yaitu kelenjar minyak untuk organ reproduksi pada pria. Lalu selanjutnya terdapat patologis, contohnya seperti gonorrhea. Gonorrhea ini bisa disebut dengan kencing nanah. Jadi dari fossa navicular yang di ujungnya tadi mencembung, itu terjadi pembengkakan. Jika terjadi pembengkakan, maka akan keluar nanah. Ketika misalnya laki-laki melakukan aktivitas, lalu di celana dalamnya terdapat nanah, maka disebut dengan penyakit kencing nanah. Kencing nanah ini juga ciri-cirinya nanti seorang laki-laki akan seperti biasa membuang air kecil seperti biasa, lalu tinjanya itu akan menyebar, misalnya kiri dan kanan tidak lurus satu arah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga namanya sifilis atau penyakit raja singa. Penyakit raja singa ini seperti di bagian penisnya, bagian kutisnya terdapat bentol-bentol namun tidak gatal. Dua penyakit ini biasanya dikarenakan misalnya dari pasangannya sudah melakukan hubungan seksual dengan yang lain sehingga menular ke pasangannya dan menularkannya kepada dia. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dari organ reproduksi, baik organ reproduksi kita dan juga organ reproduksi pada pasangan kita. Lalu saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita di sini terdapat anatominya. Yang pertama, wanita memiliki dua ovarium. Dua ovarium ini tempat seperti testis sebelumnya sebagai tempat pembentukan dari sel ovum. Pertama pada perempuan, pertama dari cikal bakalnya yaitu oogonium. Lalu setelah oogonium dia akan berkembang menjadi oosit primer, sehingga dia setelah dilahirkan tetap dalam keadaan skala oosit primer. Lalu selanjutnya ketika dia pubertas, maka dia masuk ke prosedur selanjutnya yaitu oosit sekunder. Setelah itu jadi oosit sekunder, lalu bertemu dengan sel sperma, maka dia akan menjadi sel ovum dan berkembang seperti embrio selanjutnya. Berbeda dengan laki-laki, pertama-tama dia sebagai cikal bakalnya itu spermatogonium. Setelah spermatogonium, dia itu akan berubah menjadi spermatosit primer, lalu selanjutnya spermatosit sekunder, lalu spermatid, dan juga akan berubah menjadi spermatozoa, seperti itu. Lalu anatominya lagi, di sini ada tuba fallopi. Di sini adalah tempat yang bagus untuk melakukan fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel ovum pada betina dan juga sel sperma pada jantan. Lalu setelah jika mengalami fertilisasi, sel sperma dan sel ovum bertemu, maka disebut dengan embrio. Embrio akan menggulir, dia jalan
ke uterus, lalu ke endometrium, dan akan melakukan implantasi. Di endometrium nanti embrio akan menempel, lalu selanjutnya di uterus embrio akan berkembang hingga menjadi fetus yang normal seperti biasa. Namun jika embrio tidak berkembang di uterus, maka itu adalah suatu kelainan. Juga di sini terdapat vagina dan bagian vagina luar disebut dengan vulva. Pada seorang perempuan terdapat yang namanya menstruasi. Menstruasi ini jika sel ovum pada betina tidak dibuahi oleh sel sperma, maka estrogen dan progesteron akan langsung turun. Maka dari itu endometrium yang mengalami penebalan pada dindingnya langsung luruh. Maka dari itu di dalam dinding itu sebenarnya ada pembuluh darah. Jika dindingnya luruh, maka dari itu pembuluh darahnya tidak ada tempat untuk dia berkembang. Makanya dindingnya luruh itu berdarah dan juga terdapat rasa nyeri pada perut wanita. Setelah itu pada wanita juga terdapat hormon-hormon yang lain. Ada juga hormon inhibin untuk mengatur dari tinggi atau rendahnya hormon estrogen dan progesteron. Pada laki-laki juga sebenarnya ada hormon. Pertama, dia ada hormon testosteron untuk maskulinisasi. Jadi kenapa laki-laki bisa punya suara yang lebih gahar daripada perempuan, memiliki jakun, memiliki tumbuh jenggot, karena dari hormon testosteron tersebut. Sebenarnya pada perempuan juga ada, karena pembentukan dari hormon estrogen dari testosteron terlebih dahulu. Maka dari itu bisa jadi dari perempuan bisa memiliki hormon testosteron. Lalu di sini pada organ reproduksi pada laki-laki juga terdapat namanya sel. Pertama saya sebutkan yaitu sel Leydig terlebih dahulu. Sel Leydig ini gunanya untuk perangsang dari hormon LH. Hormon LH ini pada pembentukan sperma, yaitu sebagai untuk menemani sel sperma dalam perkembangannya dari spermatid menjadi spermatozoa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi seksual. Fungsi seksual di sini adalah suatu rasa dari seorang perempuan ataupun laki-laki sebagai suami istri yang dicirikan oleh tidak adanya kesulitan dalam melewati tahapan-tahapan hasrat seksual, gairah, orgasme, serta kepuasan subjektif terhadap frekuensi dan hasil perilaku seksual individu dan pasangan. Jadi seperti ini. Jika laki-laki dan perempuan tidak ada rasa ataupun halangan untuk melakukan hasrat seksual, baik dia melakukan hubungan seksual, tidak ada halangan, itu disebut dengan fungsi seksual. Lawanan dari fungsi seksual disebut dengan disfungsi seksual. Disfungsi seksual sendiri bisa disebutkan dengan adanya halangan ketika mereka melakukan hubungan seksual sehingga tidak merasakan kepuasan baik bagi seorang suami ataupun seorang istrinya. Seperti itu. Lalu di sini saya juga akan menambahkan bagaimana pembentukan hormon bisa hormon-hormon pada laki-laki dan perempuan. Pada perempuan
ditemukan dengan hormon estrogen. Hormon estrogen ini sebelumnya cikal bakalnya dari kolesterol. Kolesterol sendiri memiliki nomor kimia yaitu C21, lalu dia berubah menjadi pregnenolon, progesteron, lalu 17 alpha hidroksipregnolon, lalu berubah pianerosteron, androstenedione, lalu berubah menjadi testosteron. Setelah berubah menjadi testosteron, dia akan bergabung dengan enzim aromatase menghasilkan 17 beta ekstradiol. Lalu fungsi dari estrogen sendiri meningkatkan lipogenesis jaringan adiposa, mensimulasi maturasi organ seks, menurunkan laju responsi di tulang, meningkatkan kadar triasylgliserol, meningkatkan HDL dan menurunkan LDL, sehingga resiko jantung koroner pada perempuan lebih rendah daripada seorang laki-laki. Meningkatkan sintesis protein hepar, menurunkan clotting time yaitu pembekuan darah, dan selanjutnya meningkatkan agregasi platelet. Lalu kedua ada hormon progesteron. Hormon progesteron sendiri dari cikal bakalnya sama yaitu kolesterol. Hormon progesteron sendiri dihasilkan oleh corpus luteum di ovarium. Jadi pertama-tama dalam pembentukan sel ovum pada perempuan, sebenarnya sel ovum itu dibungkus oleh folikel. Folikel di sini awalnya adalah sel pregnenolon. Sel pregnenolon ini berubah menjadi zona pellucida dan sel TK akan berubah menjadi tutup dari zona pellucida ini, maka disebut dengan folikel. Jika pada masa folikel melepaskan oosit primer di dalamnya, maka folikel ini akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum di sini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron pada wanita. Lalu gunanya progesteron yang lain yaitu sekresi ovarium, testis, korteks adrenal, dan plasenta. Lalu progestin korteks adrenal 17 alpha hidroksiprogesteron yang fungsinya mempertahankan endometrium uterus, diferensiasi kelenjar mamae, menurunkan reabsorpsi natrium, meningkatkan suhu tubuh, hiperventilasi paru, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Lalu kalau pada laki-laki terdapat hormon testosteron. Hormon testosteron sendiri nomor kimianya C19. Fungsinya yaitu pertama-tama dihasilkan terlebih dahulu oleh testis, korteks adrenal, dan ovarium pada perempuan. Lalu gunanya untuk sekresi ovarium, testosteron, dihidrotestosteron, lalu sekresi korteks adrenal, sekresi testis yaitu testosteron, sekresi pada wanita kurang lebih 300 mg per 24 jam. Lalu selanjutnya fungsinya itu menghambat aterosklerosis. Lalu ada juga hormon HCG. Hormon HCG ini cikal bakalnya dari glikoprotein, isinya itu 237 asam amino, dihasilkan oleh jaringan trofoblast. Jika pada wanita untuk mengecek apakah dia hamil atau tidak, menggunakan stik urin, dicek pada urin pagi hari, maka jika ditemukan kadar HCG di dalam urin, maka perempuan tersebut dianggap positif dalam keadaan hamil. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang jaringan-jaringan yang ada pada organ reproduksi pada pria terlebih dahulu. Pada testis terdapat jaringan interstisial. Jaringan interstisial ini strukturnya yaitu jaringan ikat, jaringan saraf, pembuluh darah, dan sel interstisial Leydig. Sini pada testis memiliki epithelium pseudostratificatum. Lalu di tubulus testis
yaitu lanjutan dari tubulus seminiferus, yaitu sebagai saluran aja untuk mengantarkan sperma lalu bertemu dengan rete testis. Rete testis nanti adalah penghubung antara tubulus seminiferus dan ductus efferentes. Setelah rete testis maka bertemu dengan ductus efferens. Dalam ductus efferens ini epitelnya ada dua macam, ada yang sel cuboidal basilia, ada sel kolumner dengan motil cilia. Lalu sampai di epididymis seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam epididymis ini akan mengalami pematangan dari sel spermanya. Lalu isi dari epididymis itu berkelok-kelok mulai dari kaput dan berakhir pada cauda epididymis. Lalu selanjutnya ada ductus deferens untuk mengalirkan ke glandula prostat. Di sini ada bagian pars epididymis, pars funicularis, pars inguinalis, dan pars pavina. Lalu di ductus deferens ini terdapat lapisan yaitu tunica mucosa, tunica muscularis, tunica adventitia. Pada tunica muscularis terdapat dua lapisan yaitu stratum longitudinal, lalu stratum sirkuler, lalu lapisan stratum longitudinal lagi. Lalu setelah itu masuk ke glandula prostat untuk bercampur dengan cairan yang lainnya, lalu disimpan di vesicula seminalis. Jadi di sini saya akan merangkum dari semua yang saya akan jelaskan. Pertama dari laki-lakinya tadi saya sebutkan, dari ini namanya testis, ini namanya penis. Lalu di sini ada glans penis, itu kepala dari organ reproduksi pria. Lalu di sini ada glandula prostat, ada vesicula seminalis, dan sebenarnya di bawah sini ada glandula Cooper. Glandula Cooper sendiri gunanya untuk memberikan pelumas ketika seorang suami melakukan hubungan seksual pada seorang istri, maka pelumas ini keluar dari glandula Cooper. Lalu sini ada sphincter uretra interna, lalu uretra pars prostatica, uretra pars membrana, lalu sphincter uretra externa, lalu uretra pars spongiosus. Pada lapisannya tadi ada cutis, ada tunica dartos, ada fascia bex, lalu ada tunica albuginea, lalu nanti ditemukan ada corpus spongiosus dan corpus cavernosus. Corpus cavernosus terdapat dua pada laki-laki, kiri dan kanan, dan corpus spongiosus ada di bawahnya, ada satu. Corpus cavernosus sendiri adalah sebuah pembuluh darah vena yang gunanya untuk mengalir darah supaya bagian penis pada pria mendapatkan darah yang cukup. Lalu selanjutnya bagian bawahnya terdapat satu corpus spongiosus, gunanya untuk mempertahankan dari uretra agar tidak kolaps ketika melakukan penis dalam keadaan ereksi. Lalu selanjutnya pembentukan sperma diawali dari testis, lalu selanjutnya dialirkan lagi ke rete testis, ke ductus efferentes, lalu dimatangkan di epididymis, lalu selanjutnya dialirkan ke glandula prostat, melalui ductus deferens sampai ke glandula prostat bercampur dengan yang lain spermanya, maka menghasilkan cairan semen, lalu disimpan di vesicula seminalis. Pada seorang wanita sini ada dua ovarium, ada dua tuba falopi. Lalu selanjutnya di sini ada uterus, tempat perkembangan janin nantinya. Sini ada endometrium, tempat implantasi jika terjadi fertilisasi. Lalu di sini ada vagina. Lalu bagian bawah vagina paling luar yaitu vulva. Lalu pada fungsi
seksual sendiri dicirikan oleh tidak adanya kesulitan dalam melewati tahapan-tahapan hasrat seksual, gairah dan orgasme, serta kepuasan subjektif terhadap frekuensi dan hasil perilaku seksual individu dan pasangan. Maksudnya, jika seorang suami dan istri melakukan hubungan seksual, tidak adanya hambatan untuk mendapatkan kepuasan bagi seorang suami ataupun seorang istri. Lalu selanjutnya, jika disebut dengan disfungsi seksual, maka terdapat hambatan yang terjadi ketika pasangan suami istri melakukan hubungan seksual, entah tidak mendapatkan kepuasan baik seorang suami ataupun seorang istri ataupun keduanya. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya tentang organ reproduksi pria, organ reproduksi pada wanita, lalu penjelasan fungsi seksual. Salah hilaf mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.